Ya, diselimuti hawa balas dendam, aura panas laga final Timnas Indonesia U19 versus Thailand. Mampus kan? Malunya sampai ubun-ubun, wartawan Vietnam dipermalukan, makanya jangan sering nyinyir. Oleh Romeni dan Mauro Zilstra, sebenarnya kapan sih gabung Timnas Indonesia? Dan beginilah penjelasannya. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, pertandingan puncak Piala AFF U19 2024 antara Indonesia dan Thailand dipastikan akan menyajikan duel sengit. Kedua tim sama-sama punya ambisi besar untuk meraih gelar juara dan mencatatkan sejarah baru di sepak bola Asia Tenggara. Laga yang akan digelar di Stadion Bung Tomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024 pada pukul 19.30 itu diprediksi akan berlangsung ketat dan menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Pelatih Indonesia Indra Syafri yang pernah membawa Garuda Muda meraih gelar juara AFF U19 pada tahun 2013 kembali berpeluang mengukir sejarah. Bersama generasi emas baru, Indra Syafri bertekad untuk membawa Indonesia kembali ke puncak kejayaan. Ini adalah final kedua saya di Jawa Timur ya, dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota atau provinsi yang baik untuk saya, kata Indra. Namun, Thailand yang juga punya ambisi kuat untuk meraih gelar juara tidak akan mudah dikalahkan begitu saja. Tim Gajah Perang Muda telah menunjukkan performa yang solid sepanjang turnamen dan siap memberikan perlawanan yang sengit. Kedua tim telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi laga final. Timnas Indonesia yang tampil dominan di fase grup dan semifinal diprediksi akan bermain secara menyerang. Namun Thailand yang memiliki lini belakang yang solid juga tak akan mudah ditembus. Ya, pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit sejak menit pertama sampai peluit panjang berbunyi. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, pertandingan ini adalah momen yang sangat dinantikan. Ya, kemenangan atas Thailand akan menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya, selain itu kemenangan ini juga akan menjadi suntikan semangat bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berprestasi di level yang lebih tinggi lagi. Lalu pertanyaannya adalah siapakah yang akan keluar sebagai juara? Ya, pertanyaan tersebut akan terjawab pada Senin malam nanti. Baik Indonesia ataupun Thailand memiliki peluang yang sama-sama besar untuk meraih gelar juara. Tapi yang pasti, pertandingan ini akan menyajikan tontonan yang sangat menarik dan tidak boleh dilewatkan. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyindir wartawan Vietnam usai membawa skuad Garuda Nusantara ke final Piala AFF U19 2024. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, Indra Syafri tiba-tiba membahas soal wartawan Vietnam yang menyindir kekuatan Timnas Indonesia U19. Ya, biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya. Jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu. Vietnam kan tidak masuk, kata Indra. Ya, beberapa waktu yang lalu media-media Vietnam sempat memuat artikel yang menyebutkan Indra Syafri dan Timnas Indonesia U19. Mereka menyebut bahwa Indonesia tidak akan bisa berbicara banyak di ajang Piala AFF U19 meski berstatus sebagai tuan rumah. Tapi kenyataan justru berbanding terbalik karena Vietnam yang lebih dulu gugur karena gagal lolos ke fase semifinal. Vietnam harus mengubur mimpi menjadi juara karena hanya duduk di peringkat kedua klasemen akhir grup B dengan mengoleksi 4 poin saja. Tim berjuluk The Golden Star Warriors itu ditahan imbang Myanmar, dihajar Australia dan menang atas Laos di laga pamungkas. Akan tetapi hasil tersebut tidak cukup membawa Vietnam sebagai peringkat kedua terbaik untuk syarat lolos ke semifinal. Ya, pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai kemungkinan Oleh Romeni dan Mauro Zilstra bergabung dengan Timnas Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kapan PSSI akan memperkenalkan striker baru untuk Timnas Indonesia? Dilansir dari kanal YouTube Bola Bung Binder pada hari Sabtu 27 Juli, ini adalah pembahasan mengenai kemungkinan Oleh Romeni dan Mauro Zilstra bergabung bersama Timnas Indonesia. Ya, sebagaimana yang kita tahu, PSSI sudah merencanakan untuk menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang dapat berperan sebagai striker kunci untuk Timnas Indonesia.
Hal tersebut menjadi perbincangan hangat mengingat timnas Indonesia akan segera menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan pertandingan awal di kandang Arab Saudi. Tentu saja tantangan besar menanti timnas Indonesia di babak ini dengan lawan-lawan tangguh seperti Bahrain, China, dan juga Australia dan Jepang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, posisi striker telah menjadi fokus utama meskipun timnas Indonesia memiliki beberapa opsi saat ini seperti Dimas Derajat, Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand. Namun, masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam menyelesaikan peluang yang ada. Oleh karena itulah kehadiran striker yang bisa menghasilkan gol secara konsisten sangat diperlukan untuk timnas dapat meningkatkan peluang kemenangannya. Dalam era sepak bola modern seperti saat ini, para striker tidak hanya tentang mencetak gol, tapi juga membuka ruang bagi pemain lainnya. Idealnya, timnas Indonesia membutuhkan striker dengan kemampuan fox in the box yang mampu menyelesaikan peluang secara efektif di dalam kotak penalti dan kadang-kadang dari luar kotak penalti. Ya, PSSI sendiri telah mengidentifikasi beberapa kandidat potensial untuk menambah kekuatan di lini depan, seperti Ole Romeni dan juga Mauro Zilstra. Ole Romeni yang sudah matang dalam usia 24 tahun menjadi salah satu kandidat yang ideal karena pengalamannya dan kemampuannya yang sudah terbukti di level kompetitif. Namun, keputusan akhir tentunya bergantung pada pilihan masing-masing pemain untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Namun, sementara PSSI bergerak maju dengan proses naturalisasi, mereka juga menghadapi tantangan terkait penjaga gawang seperti Martin Paes yang diharapkan bisa bergabung dengan tim pada bulan September mendatang. Ya, kehadirannya di belakang akan memberikan stabilitas tambahan di lini pertahanan timnas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pada akhirnya, upaya untuk menguatkan timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan menunjukkan pentingnya adaptasi dan juga perubahan dalam mencapai tujuan besar seperti bisa lolos ke Piala Dunia. PSSI pun perlu bergerak cepat dan efisien dalam proses ini mengingat waktu yang terbatas sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia dimulai. Tapi mereka juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan semua faktor baik dari segi teknis ataupun juga moral. Nah, sebagai penggemar sepak bola Indonesia, kita semua berharap agar proses ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari para pemain, staf, dan juga para penggemar, ya semoga saja timnas Indonesia bisa melangkah maju dan mencatat prestasi gemilang di kancah internasional. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai kemungkinan Ole Romeni dan juga Mauro Zilstra bergabung bersama timnas Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.